Pemirsa, barang oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasar sudah akrab dengan aksi culas itu. Banyak produk kebutuhan masyarakat seringkali dioplos, mulai dari kebutuhan primer hingga barang-barang tersier. Masalah beras oplosan kembali mencuat ke permukaan setelah aparat penegak hukum dan pemerintah beritakan di pasar itu tentang penjualan daging oplosan. Nah, yang ironis dan menyedihkan hari ini adalah ada kabar lagi nih, kita dikabarkan oleh Menteri Pertanian ya yang melakukan investigasi bersama Satgas Pangan dan juga kepolisian tentu saja ya di 6 sampai 23 Juni ini soal kebutuhan paling pokok di masyarakat di Indonesia ini. Apalagi kalau bukan beras. Betul. Sedih sekali ketika kita mendengar kok masih ada beras oplosan. Ini bukan pertama memang juga soal berasnya sendiri ya. Oplosan aja sudah banyak. Tapi soal beras oplosan sendiri juga bukan pertama kali. Dan kenapa sih nggak hilang-hilang? Pertanyaannya tadi tentu saja. Mafianya siapa sih? Kalau memang kita senang sekali mendengar tadi pernyataan dari Menteri Pertaniannya yang dibaca berita yang dibacakan oleh Febrian tadi di headline news. Betul. Kita mendengar sendiri bagaimana pernyataan ketika Menteri Pertanian itu di doorstop ya oleh media dengan tegas sekali menyatakan seperti itu, bahkan meminta kita membayangkan tidak semua dari kita ini beruntung loh untuk bisa beli beras premium, beras medium, untuk beli beras yang memang levelnya di bawah begitu, beras subsidi bahkan itu tentu akan merasa terdampak dengan adanya soal oplosan ini. Karena pada intinya apa sih Febrian? Beras oplosan itu kan orang mulai beli atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini atau mafia ini menjual beras dengan label premium atau medium padahal isinya itu jangan-jangan beras subsidi. Itu yang merugi dua pihak. Maksudnya gini, kalau orang yang mau beli dan merasa memiliki kemampuan untuk membeli beras premium, ternyata kualitasnya dibohongin nih, kok isinya subsidi. Nah, sementara masyarakat yang ingin membeli subsidi supaya terjangkau dengan kemampuannya, terbatas barangnya karena sudah beras-beras yang subsidi ini seharusnya untuk masyarakat yang membutuhkan, ini sudah dihabiskan dulu oleh mungkin para tengkulak, makelar segala macam itu yang sehingga kok sudah habis mau beli. Nah, ini pada akhirnya yang justru membahayakan ketika banyak sekali oplosan, komoditas oplosan di negeri ini yang muncul adalah ini catatan yang paling penting. Ada distrust, ada krisis kepercayaan dari masyarakat yang itu dampaknya nanti bisa kepada pemerintahan sendiri. Dan kalau untuk kerugian ini juga cukup tinggi, tadi dikatakan sampai dengan 2 triliun rupiah, Mas Indra ya. Dan pemirsa, kita simak terlebih dahulu, inilah dia sorotannya untuk Anda. Barang oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu. Banyak produk kebutuhan masyarakat seringkali dioplos, mulai dari kebutuhan primer hingga barang-barang tersier. Urusan oplosan ini
negeri ini pernah dihebohkan dengan adanya bahan bakar minyak BBM yang dioplos, yakni antara BBM kualitas sedang dan jenis BBM berkualitas paling bawah. Begitu juga dengan gas LPG oplosan, yakni LPG kemasan 12 kg ternyata disuntik dari LPG kemasan 3 kg yang disubsidi pemerintah. Selain itu, isu adanya gula oplosan juga pernah terjadi. Bahkan informasi soal adanya penjualan daging oplosan juga sempat nyaring beberapa waktu lalu. Pula pernah ada isu kosmetik oplosan. Semua komoditas bisa dioplos demi mengeruk uang besar. Kini, aksi serupa terjadi pada bahan paling pokok di Republik ini, yakni beras. Komoditas utama dan kebutuhan pokok rakyat itu juga tidak luput dari praktek lancung tersebut. Pengoplosan beras telah terjadi sejak lama dalam beragam modus dan motif. Masalah beras oplosan kembali mencuat ke permukaan setelah aparat penegak hukum dan pemerintah menemukan ratusan merek beras yang beredar di pasaran ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang tertera pada labelnya. Investigasi yang dilakukan oleh Satgas Pangan bersama Kementerian Pertanian dan Kepolisian pada pertengahan tahun 2025 itu mengungkap bahwa ada 212 merek beras di Indonesia terbukti melakukan pelanggaran standar mutu, baik dari sisi bobot kemasan, informasi label, maupun kandungan beras. Sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi, HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, sebanyak 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melampaui HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan. Hal ini mengacu pada investigasi selama 6-23 Juni 2025 yang melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi. Praktik pengoplosan beras bukanlah hal baru dalam industri pangan Indonesia. Pada dasarnya, beras oplosan merujuk pada pencampuran beras dengan kualitas rendah ke dalam kemasan beras bermerek atau premium yang kemudian dijual ke masyarakat dengan harga lebih tinggi. Di balik praktik pengoplosan ini tersimpan permasalahan struktural yang lebih besar, yakni lemahnya pengawasan distribusi pangan, kaburnya mekanisme penegakan hukum, serta eksploitasi sistem ekonomi oleh pelaku industri yang mencari celah keuntungan melalui jalan pintas. Persoalannya tetap sama, yakni penyakit laten yang terjadi karena adanya selisih harga antara beras subsidi dan beras premium. Kini, selisih itu dapat mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Dengan volume distribusi yang tinggi, praktik ini memberikan keuntungan besar bagi pelakunya. Kerugian akibat praktik ini bukanlah angka kecil. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan menyebut bahwa potensi kerugian konsumen akibat beras oplosan bisa mencapai Rp99 triliun per tahun. Sementara itu, penyalahgunaan distribusi beras subsidi ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp2 triliun per tahun. Secara hukum, praktik pengoplosan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, takaran, atau label yang dicantumkan. Praktik semacam ini tidak hanya memperbesar kerugian ekonomi rakyat, tapi juga ketimpangan sosial. Praktik culas itu juga merusak struktur pasar secara keseluruhan, serta menurunkan efektivitas kebijakan pangan yang dicanangkan pemerintah. Karena itu, skandal beras oplosan tidak boleh dianggap sebagai insiden sesaat. Persoalan ini mestinya menjadi alarm keras bahwa semua praktik pengoplosan ini mesti segera diakhiri. Sudah saatnya bangsa ini mampu menyembuhkan diri dari penyakit laten pengoplosan. Benahi penyaluran barang-barang subsidi yang membuka ketimpangan harga di pasaran. Perketat sistem pengawasan secara berjenjang. Jangan beri ampunan kepada mereka yang berlaku lancung. Ingat, terlampau banyak kejahatan terus berkelindan karena tak pernah ada mekanisme sangat serius terkait dengan penjeraan. Jangan sampai publik terus menjadi korban yang pada ujungnya bisa memicu krisis kepercayaan.
Kami akan segera kembali usai jeda pariwara tetap. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita sekarang menuju ke penelpon. Sudah bergabung bersama kami pemirsa. Ada Bapak Agus Arianto dari Jakarta. Selamat pagi Pak Agus, silakan. Ya, selamat pagi Metro TV. Ya, ini tentang beras oplos ini emang ini bahaya ya, karena ini makanan pokok rakyat gitu. Tentunya ini harus ada penegakan hukum gitu dari aparat hukum untuk mencari siapa aktor intelektual di beras oplos nih. Kalau di retail mungkin ada bosnya di atas yang nyuruh mungkin ya Pak. Itu aja sih, ini karena makanan pokok rakyat gitu perlu mendapat perhatian dan penegakan hukum yang jelas gitu sehingga ada efek jera gitu ya dari pelakunya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Kalau kata Pak Agus ini perlu ada penegakan hukum Mas Indra. Tapi dengan ada banyaknya kasus, ini ada 260 mafia yang sudah dilaporkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gimana cara mengadili 260 ini? Banyak loh. Iya, yang pasti tadi soal penegakan hukum itu sangat penting ya. Kita tadi nyambung di pernyataan, kita mengapresiasi pernyataan Menteri Pertanian yang sangat tegas tadi ya, dan geram ya, terlihat gesturnya itu geram. Bahwa masih ada terjadi pengoplosan beras sehingga merugikan masyarakat. Nah, ya kita tunggu, jangan hanya berhenti di geram, jangan hanya berhenti di mengecam, tapi lakukan penegakan hukum supaya apa? Supaya ada efek jera, ada deterrent effect. Jadi ketika membuat satu tindak pidana itu bisa berhenti, salah satunya adalah penegakan hukum, penindakan dengan tegas supaya ada deterrent effect tadi, efek jera. Oh, kalau dia melakukan tindakan seperti ini maka efeknya adalah ini, tidak hanya penutupan, pidana juga perlu karena kalau kita lihat peraturannya sudah sangat jelas, yaitu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ya tentang perlindungan konsumen, terutama di pasal 8 itu menyebutkan bahwa tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, takaran atau label yang dicantumkan. Dan sementara yang ditemukan dari hasil investigasi 6 sampai 23 Juni itu oleh Satgas Pangan Kementerian Pertanian dan Kepolisian itu kan, kalau kita lihat untuk beras premium saja ya, 85,56% dari yang diinvestigasi itu 85% lebih itu tidak sesuai standar mutu. Artinya kan ini bisa oplosan, artinya di sini ya oplosan ini berarti. Ya, kemudian ada 59% di atas harga eceran tertinggi. Lalu 21% tidak sesuai dengan berat kemasan. Maksudnya kalau disebutkan di situ tertulis 5 kg, maka isinya hanya 4,5. 4 itu yang diungkap oleh Kementerian Pertanian kemarin ya. Lalu kemudian untuk beras yang medium juga begitu, 88%. Jadi angkanya nih 85, 88 yang tidak sesuai mutu. Artinya oplosannya memang tinggi. Itu tadi kalau kemudian bicara penegakan hukum, pasalnya sudah ada. Tindakannya harus tegas. Kenapa kita menyoroti soal tindakan tegas dan penegakan hukum yang harus benar-benar memberikan efek jera? Karena tadi yang kata-kata yang dimulai tadi oleh Febrian, apakah ini seperti ada mafianya kok bro? Ya iya, karena penegakan hukumnya tidak tegas. Mungkin juga hanya sekedar menjadi, jangan-jangan hanya komoditas
pemberitaan saja akhirnya. Ketika ada masanya diumumkan ada oplosan. Nanti ketika publik sudah lupa, ya ini sebenarnya nggak ditindak. Akhirnya terulang lagi, diumumkan lagi, nggak ditindak, terjadi lagi. Itu kan sering terjadi seperti itu ya. Bagaimana penegakan hukumnya? Ini yang kita pertanyakan. Masyarakat justru menantikan. Masyarakat juga geram. Masyarakat juga menantikan. Masyarakat sudah sering disuguhi kecaman-kecaman dari pejabat publik kita. Tapi pada akhirnya juga ya mungkin saja nggak ada penegakan hukum yang kemudian kabar selanjutnya gimana ya kemarin soal beberapa ratus merek itu pengelolanya atau perusahaannya itu dihukum apa ya? Dan kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, kalau sekarang oke, kita mulai ini momentum baru. Mentan sudah bilang seperti itu, kita tunggu kepolisian, Satgas Pangan. Kita nantikan kabar selanjutnya hukumannya apa terhadap 212 merek tersebut yang disebut melanggar prosedur ya, melanggar standar. Ada standar mutu, ada di atas saja harga eceran tertinggi. Apa hukumannya? Berikan kabar itu ke masyarakat. Dari 212 kita ingin mungkin sepekan ke depan paling lambat kita sudah mendengar perusahaan yang mengelola beras merek ini sudah di blacklist, sudah dilarang berdagang lagi. Pengusahanya ini diumumkan, ini sudah di blacklist misalnya gitu. Publik akan senang. Maka di lapangan pun juga nggak akan ada berani lagi melakukan oplosan-oplosan ini lagi begitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal efeknya juga ini kan cukup domino, di mana artinya kan beras-beras yang semula itu diduga dioplos ditarik dari peredaran, beras suplainya di pasar semakin sedikit, masyarakat yang mencari semakin banyak, karena kan kebutuhan pokok ini kan Mas, harganya jadi naik Mas. Iya, harga jadi naik itu sudah pasti karena stoknya ditahan dulu kan. Kenapa ditahan? Karena pemerintah merasa ternyata beras yang harusnya disubsidi dioplos. Makanya yang rugi itu yang memiliki kemampuan membeli beras premium atau medium, ditipu oleh standar yang ternyata nggak premium dan nggak medium misalnya gitu. Sementara masyarakat membutuhkan subsidi, beras subsidi tersebut, itu justru merasa kok sekarang susah kita mau mendapatkan, harganya jadi tinggi. Ini kan gara-gara pihak-pihak yang tadi disebut mafia, pihak-pihak yang tadi tidak peduli dengan kesejahteraan orang, yang mau mencari keuntungan sendiri begitu ya. Ini jelas-jelas sudah salahnya di situ. Tapi bagaimana penindakan tegas? Kita kembalikan ke pemerintah, tentu saja yang punya otoritas, kewenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Mas Indra, ini kan asta cita Presiden Prabowo Subianto kan yang nomor 2 ini penting sekali adalah swasembada pangan. Nah kalau pangannya saja dioplos seperti ini gimana mau menuju itu Mas? Itu catatan yang menarik. Ketika kita mau bicara swasembada pangan, itu satu hal memang sih, soal bagaimana kita mampu berdikari ya di soal pangan ini, kita tidak impor lagi ya kan, tapi kita mampu mencukupi, bahkan syukur-syukur kita bisa mampu mengekspor begitu, terutama soal beras ini terutama ya. Ini satu hal. Tapi jangankan sampai ke sana. Ketika mental oplosan ini masih dibiarkan, mental mau mengeruk pundi-pundi demi kesejahteraan pribadi begitu ya oleh para tengkulak atau pengusaha-pengusaha nakal ini masih dibiarkan. Ya ini makanya kemudian kita bicara jangankan kita mau mencapai soal swasembada pangan akan menjadi tidak terlalu relevan lagi kalau kemudian oplosan ini masih dibiarkan. Karena konteksnya itu tadi, swasembada ini kan untuk kesejahteraan, bukan hanya kita mampu membuat atau berdikari tentang pangan ini ya. Tapi kan akhirnya seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pangan ini dengan mudah. Kita nggak perlu impor, artinya dalam negeri ada.
Tapi bagaimana sampai ke masyarakatnya? Ketika barangnya sih ada, tapi sampai ke masyarakatnya dioplos tadi akhirnya ditarik dulu, kan menjadi nggak relevan lagi akhirnya. Nah, tapi kadang-kadang juga kita sebel juga gitu ya, melihat ketika sudah jelas ada pengusaha-pengusaha nakal ini, tapi mungkin hukumannya cuma di awal-awal saja, tapi tidak kemudian diberikan efek jera yang luar biasa. Nanti pada, ya kita tidak menutup mata ya, pada pemilu-pemilu pengusaha-pengusaha ini diajak lagi di belakang layar. Ya ini yang jangan sampai kemudian menjadi apa ya, lingkaran setan di situ. Kita harus hentikan mafia-mafia atau pengusaha-pengusaha nakal yang seperti ini. Berikan sekali lagi, ini adalah kesempatan kita menyampaikan. Berikan efek jera. Hukum setegas-tegasnya. Kuncinya adalah efek jera diberikan agar tidak terulang lagi ya Mas Indra ya. Dan pemirsa, sudah saatnya bangsa ini mampu untuk menyembuhkan